Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Ras 3. Film yang dirilis tahun 2012 ini disutradarai oleh Vikram Bhatt dan dibintangi oleh Emran Hasmi, Bipasa Basu, dan Esa Gupta. Ras 3 berkisah tentang seorang aktris yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan popularitasnya, termasuk menyerahkan dirinya kepada kuasa kegelapan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Shanaya Shekhar adalah seorang aktris papan atas di perfilman Bollywood. Ia ingin memenangkan penghargaan sebagai aktris terbaik dan tidak mau dikalahkan oleh aktris pendatang baru. Shanaya melakukan banyak pemujaan di kuil demi mewujudkan mimpinya itu. Seorang pendeta bahkan meramalkan jika Shanaya pasti akan menang selama ia tidak melepaskan benang yang diikatkan pendeta itu di pergelangan tangannya. Bollywood's hottest stars are starting. Malam penghargaan tiba. Pemenang untuk sutradara terbaik tahun 2012 diraih oleh sutradara yang bernama Aditya Arora. Aditya kemudian maju ke depan dan mengambil piala penghargaan itu. Setelahnya, ia mengumumkan nama pemenang untuk aktris terbaik. Ketika Aditya menyebutkan nama para nominasi, Shanaya tampak begitu yakin akan menang. Ia memegang benang yang ada di tangannya, kemudian berdiri. Sejurus setelah itu, Aditya menyebutkan nama pemenangnya, yaitu seorang aktris muda yang bernama Sanjana Krishna. Sanjana Krishna. Shanaya begitu terpukul setelah mengetahui jika ia gagal meraih piala Golden Screen. Ia segera keluar dari tempat itu dan segera melepaskan benang merah yang ada di tangannya. Sebelum masuk ke dalam mobil, seorang pria tua bernama Tushar menghampiri Shanaya dan berkata, "Jangan tersinggung, tapi itu bukan kekalahanmu, melainkan kekalahan dewamu. Bila dewamu kalah, maka kamu harus mencari kekuatan yang lain yang lebih hebat dari dewamu. Saat ini, aku bisa membawamu menemui orang yang bisa memberikan kekuatan itu." Setelah berkata demikian, Tushar memberikan Shanaya nomor teleponnya. Shanaya Shekhar. तुम्हारे लिए. Sutradara yang bernama Aditya kemudian mendatangi Shanaya. Ia mencoba untuk menghiburnya. Aditya dan Shanaya sudah pacaran selama 3 tahun, namun mereka merahasiakan hubungan itu dari pihak media. Aditya kemudian melamar Shanaya, tetapi Shanaya menolak. Ia tidak ingin pernikahan menghancurkan mimpinya untuk tetap sukses di dunia perfilman. Shanaya kemudian meminta waktu untuk sendirian dan ia tidak ingin diganggu oleh Aditya untuk sementara waktu. Tushar mengantar Shanaya menemui seseorang yang mampu mengalahkan kekuatan dewa. Pria itu bernama Taradat. Taradat mengaku jika ia bukanlah manusia, melainkan arwah. Setelah itu, Taradat menunjukkan wujud aslinya. Shanaya awalnya ketakutan, akan tetapi kebenciannya kepada Sanjana membuatnya begitu berani untuk mendekati Taradat. Shanaya kemudian meminta Taradat untuk menyiksa Sanjana tanpa harus membunuhnya. Yang terpenting dan terutama adalah Shanaya harus memenangkan penghargaan Golden Screen sebagai aktris terbaik. Taradat kemudian mulai membaca mantra dan memberikan segelas air kepada Shanaya. Taradat meminta Shanaya memberikan air itu kepada Sanjana. Jika Sanjana meminumnya, maka tubuh Sanjana sepenuhnya akan dikendalikan oleh Taradat. Taradat berpesan jika air tersebut yang sudah diisi oleh mantra ilmu hitam itu harus diberikan Shanaya melalui orang yang ia percaya. Untuk melakukan itu, Shanaya butuh bantuan kekasihnya Aditya. Aditya dibutakan oleh cinta. Ia siap melakukan apapun demi Shanaya. Aditya kemudian mengubur patung dewa yang biasa dipuja oleh Shanaya. Karena ia menganggap patung dewa itu tidak lebih baik dari kekuatan air jampi yang diberikan oleh Taradat.
Sanjana menjadi bintang dalam film terbaru garapan Aditya. Setelah selesai syuting, Aditya mulai mendekati Sanjana yang mengajaknya makan malam berdua. Sanjana menawarkan Aditya untuk makan malam di rumahnya. Aditya datang dengan membawa air jampi yang diberikan oleh Shania kepadanya. Sebelum makan malam dimulai, Aditya menyempatkan diri untuk melihat foto-foto Sanjana yang terpajang di dinding rumahnya. Tidak ada foto ayahnya di sana yang membuat Aditya penasaran. Sanjana kemudian menceritakan tentang keluarganya. Ia mengaku bahwa dulunya Sanjana tinggal sendirian bersama ibunya. Ayah Sanjana pergi meninggalkan mereka ketika Sanjana masih kecil. Setelah ibunya meninggal dunia, Sanjana merasa sangat kehilangan dan juga kesepian. Menurut Sanjana, Tuhan memberikan orang yang ia sayang dalam hidupnya. Tetapi setelah itu, Tuhan mengambil semua itu dari Sanjana. Setelah mendengar kisah haru Sanjana, niat Aditya mulai goyah, tetapi ia tetap menguatkan hatinya untuk menjebak Sanjana demi cintanya kepada Shania. Aditya kemudian memasukkan air yang sudah diguna-guna tadi ke dalam minuman Sanjana. Malam itu, Sanjana terbangun ketika ia mendengar suara teriakan di TV. Sanjana memeriksa keluar dan menemukan piala golden screen-nya terjatuh. Setelah itu, Sanjana terbangun. Ia sadar jika semuanya hanyalah mimpi. Keesokan harinya, ketika sedang syuting, Sanjana tidak bisa konsentrasi. Ia lupa dengan dialognya. Pikiran Sanjana dihantui oleh mimpi buruknya tadi malam. Semua itu akibat air jampi yang diberikan oleh Aditya. Ketika masuk ke sebuah studio, Sanjana melihat badut seram yang sedang menari. Happy birthday to you. Happy birthday. Sanjana berteriak ketakutan. Ia mencoba keluar tetapi pintu terkunci. Sanjana terpaksa bersembunyi di sudut ruangan. Sanjana menemui dokter dengan ditemani oleh Aditya. Sanjana mengaku jika semua yang ia alami benar-benar nyata, bukan ilusinya semata. Tetapi dokter tidak percaya kepada Sanjana. Aditya sendiri mulai merasa iba dengan apa yang menimpa Sanjana. Ia mendatangi Shania dan memintanya untuk menghentikan ilmu hitam itu. Tetapi Shania menolak dengan alasan jika Sanjana telah merebut ayah Shania. Shania kemudian berkisah tentang kehidupan pribadinya. Ayah Shania bernama Debbie Shekhar. Tuan Shekhar memiliki wanita simpanan yaitu ibu Sanjana. Ketika Sanjana dilahirkan, kasih sayang Tuan Shekhar terhadap anaknya Shania mulai terbagi dua. Shania tidak terima ayahnya mencintai Sanjana karena Sanjana dianggap lahir dari hubungan terlarang dan sekarang ia menjadi perampas kebahagiaan Shania. Shania meminta Aditya untuk membalas budinya karena Aditya meniti karir sebagai seorang sutradara berkat bantuan Shania. Aditya tidak punya pilihan. Ia terpaksa melakukan perintah Shania meskipun hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Sanjana bingung dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Di saat itulah pembantu Sanjana yang bernama Nandini mengatakan bahwa Sanjana mungkin diguna-guna oleh seseorang. Sanjana adalah seorang artis terkenal dan pasti ada orang yang iri kepada dirinya. Nandini menyarankan Sanjana agar menemui orang pintar. Mendadak Aditya naik pitam. Ia membentak Nandini di depan Sanjana. Setelah dibentak, Nandini memilih pergi. Aditya kemudian meminta Sanjana untuk berobat ke dokter dan menjauhi dukun. Niscaya ia akan segera pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Aditya kembali memberikan air putih yang sudah dijampi kepada Sanjana. Sesaat sebelum Aditya pergi, Sanjana mengatakan bahwa ia sangat ketakutan. Sanjana meminta Aditya untuk menemani dirinya malam itu dan Aditya semakin serba salah. Meskipun demikian, ia tetap memenuhi permintaan Sanjana. Aditya tertidur di sofa, sementara Sanjana berada di atas ranjangnya. Ketika malam telah larut, Sanjana terjaga. Mendadak pintu kamar terbuka. Ia memanggil Aditya namun Aditya tertidur pulas. Sanjana kemudian menguji nyali penonton dengan keluar sendirian dari kamar itu. Di sana ia mendengar suara wanita yang menjerit kesakitan. Nandini,
Sanjana berlari masuk ke dalam kamar dan membangunkan Aditya. Ketika Aditya keluar, ia melihat Nandini yang kesurupan dan setelah itu Nandini gantung diri. Sanjana akhirnya memanggil dukun. Mereka adalah Pudar dan Rajib. Jika Pudar adalah dukun kepala, maka Rajib adalah asistennya. Ketika Rajib menyalakan dupa, Sanjana melihat asap yang menyerupai tengkorak dan ia menjadi sangat ketakutan. Setelah melihat apa yang dialami oleh Sanjana, dukun Pudar mengatakan bahwa saat itu roh Sanjana terperangkap di dunia arwah. Mereka harus membebaskannya dengan masuk ke dunia arwah tersebut. Untuk melakukan ritual itu, mereka butuh dukun Rajib karena Rajib adalah dukun spesialis masuk ke alam roh. Ritual masuk ke dunia arwah harus diadakan di kuburan, karena kuburan adalah tempat pertemuan antara kematian dan juga kehidupan. Sanjana ditemani oleh Aditya. Rajib kemudian memulai ritual itu dengan mengikat tangan ia dan Sanjana dengan seutas benang. Menurut Rajib, jika di dunia arwah ia disakiti, maka tubuhnya di dunia nyata juga akan ikut terluka. Apapun yang terjadi, Rajib berpesan agar Sanjana tidak boleh melepaskan ikatan benang yang ada di tangannya, karena hal itu bisa membatalkan ritual tersebut. Rajib menemukan roh Sanjana yang terjebak di dunia arwah. Kakinya terbelenggu rantai dan ruangan itu dipenuhi oleh air yang membuat Sanjana tidak bisa keluar dari sana. Di sebelah ruangan lainnya, roh Shanaya sedang asik memainkan piano sambil tersenyum seram. Rajib secara diam-diam melepaskan rantai itu, tetapi ia gagal. Seketika Rajib diserang oleh sosok makhluk yang menyeramkan. Rajib terpental dan tewas seketika yang membuat Sanjana semakin ketakutan. Sanjana akhirnya melepaskan gelang itu. Aditya berusaha menenangkan Sanjana dan malam itu Aditya menemani Sanjana tidur dengan terlebih dahulu menidurinya. Perlahan tapi pasti, Aditya mulai jatuh hati kepada Sanjana. Ia bahkan mengabaikan panggilan telepon dari Shanaya. Keesokan paginya, saat keluar dari apartemen Sanjana, Aditya menemukan mobilnya dirusak oleh Shanaya. Namun, Shanaya justru berkata, "Kau tidur dengannya kan? Luar biasa. Dengan demikian, pekerjaanku akan menjadi lebih mudah. Kau bisa memberikan air itu kapan saja dan di mana saja." Aditya kemudian menjawab, "Iya, tapi aku tidak mau lagi melakukannya. Aku tidak ingin Sanjana menderita." Setelah berkata demikian, Aditya mengembalikan air itu dan meminta putus dari Shanaya karena Aditya mencintai Sanjana. Setelahnya, ia mengancam akan membongkar kejahatan Shanaya jika Shanaya tidak menghentikan guna-guna itu. Shanaya tidak menyerah. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi Aditya di lokasi syuting. Shanaya membawa DVD di mana isinya adalah video yang memperlihatkan jika dulunya Aditya siap meracuni Sanjana demi cintanya kepada Shanaya. Jika Shanaya menunjukkan video itu kepada Sanjana, maka Sanjana pasti akan kecewa dan membenci Aditya. Agar video itu tidak terbongkar, Shanaya meminta Aditya untuk terus meracuni Sanjana dengan air jampi taradat. Sanjana terbangun dan menemukan dirinya berada di sebuah villa mewah. Ternyata Aditya membawa Sanjana untuk liburan sekaligus menjauh dari Shanaya. Aditya kemudian berniat menceritakan semua yang terjadi kepada Sanjana, tetapi ia takut Sanjana akan membenci dirinya. Keesokan harinya, Aditya berniat untuk melamar Sanjana. Tetapi di luar dugaan, Shanaya justru muncul ke villa itu untuk menemui saudara tirinya, Sanjana. Melihat kehadiran Shanaya, Sanjana merasa begitu senang. Ia tidak tahu jika Shanaya berniat buruk kepada dirinya. Shanaya kembali meminta Aditya agar memberikan air guna-guna itu kepada Sanjana, dan jika tidak, maka Shanaya akan memberikan DVD itu kepada Sanjana. Suatu malam, Aditya membawa Sanjana hadir dalam sebuah pesta. Shanaya juga tidak ketinggalan. Ia datang dan memberikan Aditya sebotol air. Setelah itu, Shanaya meminta Aditya agar memberikan air itu kepada Sanjana. Aditya mulai merasa kesal. Ia memberikan sebotol air itu ke dalam minuman Shanaya.
Shania meminumnya dan ia pura-pura kesurupan. Ternyata Shania telah menukar air guna-guna itu dan ia memasukkannya ke dalam coklat yang ia berikan kepada Sanjana ketika mereka berada di villa. Shania kemudian berkata, "Aku tidak bodoh Aditya. Air guna-gunanya sudah kumasukkan ke dalam kue coklat dan kue itu sudah aku berikan kepada Sanjana saat aku bertemu dengannya di villa." Sanjana sedang berada di kamar mandi dan ia mulai diganggu oleh roh halus. Sanjana melihat jutaan lebah keluar dari wastafel dan lebah itu menyerang dirinya. Sanjana berlari ke tengah pesta dengan melepaskan gaunnya karena ia merasa jika lebah itu masuk ke dalam gaun itu. Sanjana akhirnya tanpa busana di tengah pesta. Para wartawan berlomba-lomba mengabadikan momen itu. Alhasil, media heboh memberitakan Sanjana. Ada yang menyebutkan jika Sanjana mengalami gangguan jiwa, dan ada juga yang mengatakan jika Sanjana membuka bajunya di depan umum hanya untuk mencari popularitas semata. Akibat berita tersebut, popularitas Sanjana di depan publik mulai menurun. Para produser tidak mau lagi melirik Sanjana untuk membintangi film-film mereka. Shania datang ke rumah sakit dan ia memasukkan air guna-guna itu ke dalam bubur yang akan dimakan oleh Sanjana. Aditya tidak terima perlakuan Shania kepada Sanjana. Ia segera bergegas ke ruangan di mana Sanjana dirawat. Aditya kemudian membuang bubur itu. Ia merasa sudah tidak sanggup lagi berbohong. Aditya akhirnya berterus terang dan menceritakan semuanya. वो तुमसे नफरत करती है, बर्बाद करना चाहती है तुम्हें. Ucapan Aditya membuat Sanjana patah hati dan merasa dikhianati. Ia mengusir Aditya keluar dari tempat itu. Aditya merasa bersalah. Ia mengambil kembali patung dewa yang dulu pernah ia kubur. Aditya menyirami patung itu dengan air jampi yang diberikan Shania kepada dirinya. Seketika, Shania mulai mengalami tanda-tanda aneh. Lampu gantung di tempat syutingnya terjatuh. Foto Shania juga tercabik-cabik. Shania tidak akan terkenal lagi dan terancam gagal meraih piala Golden Screen. Shania kemudian mendatangi Taradat. Ia memintanya untuk membunuh Sanjana. Tetapi Taradat tidak bisa mengambil jiwa seseorang karena kematian adalah kuasa Tuhan. Hanya ada satu cara untuk membunuh Sanjana, yaitu arwah Taradat harus menyatu dengan tubuh Shania yang fana. Itu artinya mereka harus bersenggama dan resiko dari penyatuan itu adalah jika Taradat terluka, maka Shania juga akan ikut terluka. Shania siap mengambil semua resiko itu asalkan Sanjana lenyap dari muka bumi. Taradat masuk ke ruangan di mana Sanjana dirawat. Setelah itu, ia masuk ke dalam tubuh Sanjana agar bisa menguasai roh wanita malang itu. Alhasil, Sanjana mengalami koma dan jika roh Sanjana tidak segera diselamatkan, maka ia akan meninggal dunia. Melihat situasi Sanjana yang semakin kritis, Aditya kemudian memanggil dukun Pudar. Menurut Pudar, seseorang harus masuk ke dunia arwah agar bisa menyelamatkan roh Sanjana yang terjebak di sana. Aditya mengaku siap untuk melakukan itu. Ia rela mati untuk wanita yang dicintainya. Seperti biasa, ritual itu harus dilakukan di kuburan. Akan tetapi, kondisi Sanjana kritis dan dokter tidak mengizinkan agar ia dibawa ke sana. Solusinya adalah mereka harus melakukan ritualnya di kamar mayat. Karena kamar mayat adalah tempat pertemuan antara kehidupan dan kematian. Percakapan mereka ternyata telah dimata-matai oleh mayat hidup dan mayat itu kemudian menelpon Shania untuk memberitahu rencana Aditya. Sungguh luar biasa sekali, mayat itu ternyata mayat modern dan kekinian. Aditya masuk ke alam roh. Ia menemukan Sanjana dalam keadaan terbelenggu. Aditya meminta maaf dan mengaku bahwa ia sangat mencintai Sanjana. Setelah itu, ia berusaha melepaskan rantai besi yang mengikat Sanjana. Aditya berhasil menghancurkan rantai besi itu. Tetapi, ia justru diserang oleh roh jahat. Setelah itu, Sanjana seketika menghilang. Aditya mencoba mencarinya dan ia kembali diserang oleh roh jahat Taradat. Sementara itu, Shania segera bergegas ke rumah sakit untuk menggagalkan aksi Aditya. Sayangnya, Shania terpental karena di alam roh, Aditya berhasil memukul roh Taradat. Aditya kesulitan menghadapi Taradat karena rohnya tidak kelihatan. Beruntung, di sana ada potongan cermin dan arwah Taradat tampak jelas melalui cermin itu. Aditya kini dengan leluasa melakukan pemukulan terhadap Taradat dan imbasnya adalah
Shania tidak hanya jatuh bangun, tetapi ia juga babak belur akibat pukulan itu. Sanjana semakin melemah. Aditya harus segera membawanya keluar dari tempat itu. Mendadak Aditya diserang yang membuat ia terjatuh dan cerminnya hancur berderai. Kali ini Taradat yang berada di atas angin dan memukul Aditya berkali-kali. Sementara itu, di dunia nyata, Shania menerobos masuk ke kamar mayat dan ia memukuli Pudar hingga modar. Tidak hanya Pudar, Shania juga membunuh dokter yang menjaga kamar mayat itu. Ia kemudian membuka benang yang mengikat tangan Aditya dan Sanjana. Ketika Shania sedang melakukan itu, di dunia arwah, Taradat menyeret roh Sanjana ketika Aditya sedang terkapar. Aditya sendiri melihat patung dewa di tempat itu. Ia mengambil kapak yang ada pada patung itu dan membunuh Taradat. Aditya berhasil membawa Sanjana keluar dari dunia arwah. Mereka kemudian tersadar di dunia nyata dan menemukan Shania yang terluka parah. Shania kemudian berkata, "Tidak ada yang boleh melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku seorang bintang dan aku akan selalu menjadi pemenang." Setelah berkata demikian, Shania menyirami tubuhnya menggunakan air keras. Setelah tewasnya Shania, Aditya dan Sanjana akhirnya hidup bahagia sebagai suami istri. Dan film pun berakhir.